Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, di video kali ini gue mau menginformasikan ke kalian informasi yang tentunya kalian perlukan. Nah, sebelum memulai ke videonya, seperti biasa, yang belum subscribe, kalian harus subscribe channel ini agar kalian semua mendapatkan notifikasi di handphone kalian kalau misalkan setiap channel ini upload video. Dan juga nanti di 50.000 subscriber, gue akan bagi-bagi 50 kaos buat 50 orang pemenang. Makanya biar cepat sampai ke 50.000 subscriber, kalian harus share ke sosmed kalian agar pencapaian 50 subscriber itu cepat. Dan gue akan bagikan 50 kaos buat 50 orang pemenang ya. Oke, gue akan langsung ke intinya. Jadi, di sini gue akan bacakan ya pedoman untuk masuk ke Malaysia bagi warga negara dan bukan warga negara. Ya, jadi kalian ini harus simak baik-baik. Eh, yang pertama, ada warga negara Malaysia itu kalau misalkan dia mau masuk ke Malaysia lagi itu cukup melakukan swab test sebelum keberangkatan ya. Terus untuk PR atau permanent resident itu dia harus swab test juga itu sebelum keberangkatan. Untuk diplomat dan dependent ini kalau yang visanya aktif itu hanya melakukan swab test sebelum keberangkatan, dan untuk visanya yang mati harus ada persetujuan dari Ditjen dan harus swab test sebelum keberangkatan. Ini untuk visanya yang mati ya. Terus juga harus melakukan permohonan melalui MOFA ya, atau Kementerian Kesehatan yang mengurus warga asing. Ini untuk diplomat dan dependent. Terus untuk pas visa jangka panjang dan dependent itu, kalau yang visanya aktif itu, dia harus melakukan swab test sebelum keberangkatan. Terus kalau misalkan visanya mati, dia harus ada persetujuan dari Ditjen dan harus swab test sebelum keberangkatan. Terus untuk visa kerja atau izin kerja kategori 1 atau dependent pass atau maid itu yang visanya aktif harus swab test sebelum keberangkatan, dan yang visanya mati harus ada persetujuan dari Ditjen Immigration, terus juga harus swab test sebelum keberangkatan ya. Nah, ini sekarang untuk resident pass, maksudnya untuk resident pass talent, dependent pass, dan maid itu dia harus swab test sebelum keberangkatan. Ini untuk visanya yang hidup. Dan untuk visa yang mati dia harus ada persetujuan dari Ditjen dan swab test sebelum keberangkatan. Ya. Nah, ini sekarang ke MM2H atau Malaysia My Second Home visa. Jadi pemegang visa MM2H ya, Malaysia My Second Home. Nah, untuk yang visanya aktif harus ada persetujuan dari Ditjen dan juga harus melakukan swab test sebelum keberangkatan. Nah, untuk yang visanya mati harus ada persetujuan Ditjen dan swab test sebelum keberangkatan. Ya. Terus juga harus ada surat permohonan dan persetujuan dari MOTAK. MOTAK itu adalah Kementerian Turis, Art, dan Kultur. Nah, untuk visa pelajar itu yang visanya masih aktif itu harus ada persetujuan Ditjen. Terus juga harus melakukan swab test sebelum keberangkatan. Kalau yang visanya mati, harus sama juga harus ada persetujuan dari Ditjen, harus melakukan swab test ya sebelum keberangkatan. Terus juga harus ada permohonan melalui EMGS dan surat persetujuan dari JIM ya. EMGS ini ialah yang mengatur hal terkait pelajar internasional. Nah,
Terus untuk yang berobat nih, yang mau masuk ke Malaysia untuk berobat itu harus ada persetujuan dari Ditjen. Terus juga harus melakukan swab test sebelum keberangkatan dan surat persetujuan dari MHTC ya, Dewan Perjalanan Kesehatan Malaysia. Tapi kalau misalkan untuk yang mau berobat itu kita lebih ke apa ya? Karena kan visanya visa baru ya, dia harus melakukan memohon visa untuk berobat itu. Nah, itu seperti tadi harus ada persetujuan Ditjen dan harus melakukan swab test sebelum keberangkatan. Terus juga harus ada surat persetujuan dari MHTC. MHTC itu apa? MHTC adalah Dewan Perjalanan Kesehatan Malaysia. Nah, sekarang untuk visa kunjungan jangka panjang lainnya, ya, visa kerja, tapi untuk kategori 1, untuk kategori 2 dan 3, atau dependen, ya. Terus juga ada resident pass, visa kunjungan kerja sementara, visa kunjungan profesional, dependent pass pada visa kunjungan jangka panjang. Itu harus ada persetujuan dari Ditjen. Terus juga harus melakukan swab test ya sebelum keberangkatan. Kalau misalkan yang visanya mati di antara yang tadi itu ya, jadi visa pas jangka panjang, terus profesional visa. Itu kalau misalkan dia mati itu visanya dia harus ada persetujuan dari Ditjen juga, terus juga harus melakukan swab test sebelum keberangkatan. Ya. Nah, untuk pelaut nih, untuk pelaut yang punya visa pelaut ya, yang mau masuk ke Malaysia itu dia hanya melakukan swab test saja dan bisa masuk ke Malaysia. Swab testnya sebelum keberangkatan. Untuk pilot dan pramugari juga itu boleh masuk, jadi diperbolehkan masuk. Nah, di sini gue akan menjabarkan intinya ya. Jadi intinya untuk yang mempunyai permit kerja ya, seperti permit kerja kilang, restoran, terus juga apa ya, maid ya. Kalau yang tadi kan yang disebutkan tuh ialah maid dari kategori pertama bisa masuk, tapi untuk yang maid yang biasa itu tidak bisa masuk ya. Jadi persyaratannya itu nih untuk semua tadi yang kita bacakan, persyaratannya itu ialah menjalani PCR atau swab test 3 hari sebelum keberangkatan dengan hasil negatif. Terus juga harus mendownload aplikasi MySejahtera online di smartphone dan lengkapi persyaratannya. Jadi kalian harus mendownload ya, nama aplikasinya MySejahtera, bisa kalian download di handphone kalian, baik itu kalau misalkan menggunakan Android, kalian bisa di Play Store, ataupun yang pakai iPhone bisa di App Store. Terus juga kalian harus menjalani 14 hari karantina mandiri dengan mengikuti prosedur karantina yang ditentukan oleh NADMA ya. NADMA itu ialah Agensi Pengurusan Bencana Negara dan oleh Kementerian Kesehatan. Itu jadi harus ya. Terus juga harus kalian itu menjalani tes PCR di pintu masuk pada saat kedatangan. Terus dibutuhkan visa yang valid untuk negara yang masuk ke Malaysia. Nah, terus untuk orang Malaysia dan warga asing yang keluar selama MCO tidak diizinkan kembali tanpa persetujuan dari Ditjen Imigrasi. Jadi harus ada persetujuan dulu, baru mereka boleh masuk lagi ke Malaysia ya. MCO itu apa sih? Movement Control Order. Jadi perintah kontrol gerakan ya. Jadi semasa MCO itu semasa ya PKP, PKPB, PKPP itu mereka kalau yang Jadi harus ada persetujuan dulu ya. Untuk orang Malaysia ataupun orang asing harus ada persetujuan dulu. Nah, di sini untuk izin kerja atau visa kerja itu ada kategorinya. Kalau kategori yang pertama itu ialah jabatan utama di sebuah perusahaan seperti eksekutif, produser ya, atau atau CEO, direktur teknis atau pengelola atau manajer proyek dan lain-lain. Kategori 2 mencakup posisi manajerial dan profesional di perusahaan seperti manajer pemasaran atau investasi, atau dia dosen atau direktur
atau juga arsitek. Nah, untuk kategori 3 itu mencakup posisi non-eksekutif di perusahaan, misal desainer, terus pengrajin, ahli teknologi, terus ahli makanan dan lain-lain seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya yang tadi dibacakan ini, untuk permit yang biasa kalian pakai itu ialah multiple entry visa ya. Jadi work permit itu untuk kategori yang dipakai kalian itu dia belum bisa masuk ya. Untuk yang pemegang permit ya, mau pemegang permit kontrak ataupun restoran, cleaner, yang lain-lain lah yang seperti teman-teman di sini banyak itu belum bisa masuk ke Malaysia. Sampai kapan? Gue pernah nanya ke pihak embassy Malaysia yang ada di Jakarta itu, mereka bilang sampai ada informasi dari kerajaan Malaysia baru boleh masuk ke Malaysia. Jadi untuk sampai sekarang, sampai nanti tanggal 31 Agustus belum ada informasi lagi untuk yang permit kerjanya yang masih ada di luar negara Malaysia boleh masuk ke Malaysia ya. Nah, yang tadi dibacakan itu ialah, kan tadi ada yang visa kerja yang kategori 1 atau dependent atau yang lain-lainnya, itu ialah orang yang mempunyai profesional permit atau profesional visa. Ya, orang yang pangkat-pangkatnya tinggi gitulah, ataupun yang dia ke Malaysia untuk tugas kenegaraan, yang mempunyai paspor diplomat yang begitu-begitu ya, PR, terus yang punya visa My Second Home di Malaysia, itu yang bisa. Tapi kalau misalkan di antara kalian, kebanyakan yang penonton ini yang kerja di Malaysia, dia menggunakan work permit ya, jadi belum tidak permit yang profesional, jadi ya permit kerja biasa gitu. Nah, mudah-mudahan kalian paham semua penjelasannya ya. Jadi inti dari semuanya, untuk permit belum bisa masuk ke Malaysia. Kita harus menunggu informasi dari kerajaan Malaysia kapan si permit diperbolehkan masuk ya. Karena sekarang pun masih banyak yang tertinggal atau masih banyak yang ada di Indonesia yang belum bisa masuk ke Malaysia. Ya, jadi banyak banget yang di Indonesia tuh, banyak banget yang mereka mau masuk ke Malaysia tidak bisa masuk karena masih tidak diperbolehkan masuk gitu. Nah, mudah-mudahan ke depannya secepatnya kita dapat informasi lagi yang permit bisa masuk ke Malaysia. Jadi kita tidak bicara untuk pelancong dulu, karena pelancong pun tidak tahu kapan bisa diperbolehkan masuk ke Malaysia. Indonesia zona merah. Jadi kalaupun yang bisa masuk ke Malaysia nantinya akan zona-zona hijau ya. Oke, mungkin itu saja informasi kali ini ya. Jadi buat kalian yang belum subscribe, kalian harus subscribe channel ini agar cepat mencapai 50.000 subscriber. Nanti di situ akan gue bagi-bagi hadiah buat kalian semua ya. Terima kasih, gue Rio Bragat pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.